Ada 91 juta nomor telepon, data pribadi termasuk tanggal lahir, Diambil. nama, alamat email semua diambil. Data-data ini kalau digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yang saya tadi bilang, Iya. bisa digunakan untuk melakukan kejahatan. Bocoran data ini hampir dibilang begitu. Nggak ada. Begitu udah bocor ini kita cuma bisa menjadi objek penderita. Semua informasi yang ada di handphone kita bisa diambil. Bahkan mikrofon sama kamera itu bisa dikontrol dari jarak jauh gitu. Ketemu lagi di Ngobrol Asik. Saya sekarang kedatangan orang yang sangat luar biasa. Ini sahabat saya dari dulu, udah lama banget. Sibuknya dia luar biasa juga. Dan kemarin kena COVID. Ya. Iya. Sehebat Mas Pratama ini. Mas Pratama ini adalah ketua apa? Lembaga riset. Keamanan Cyber Cisrek. Keamanan riset. Keamanan cyber. Ya. Waduh. Mas, ya apa sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, keadaan kayak gini ya. Ya Mas. Keadaannya ruwet. Kalau ini udah susah cyber-cyberan kalau ini. Gak ngaruh nih cyber. Gak ngaruh ya. Waduh, ternyata 2 bulan kemarin. Hampir 2 bulan Mas. Wow. Hampir 2 bulan. Ternyata COVID ini orang yang sangat apa ya. Kalau dalam bidang cyber dia A sampai Z-nya paham lah. Udah percayalah aku sama sampean. Gimana kabar CSIR ini gimana? Tambah sibuk dong. Ya lumayan Mas, ini karena ternyata setelah pandemi ini banyak sekali kasus yang betul. Membuat keadaan keamanan cyber di Indonesia ini, bukan hanya di Indonesia, di dunia sih gitu. Di dunia menjadi semakin tambah parah gitu. Dulunya sudah tambah parah, sekarang tambah parah gitu. Itu seluruh dunia atau Indonesia? Seluruh dunia. Kenapa bisa begitu? Karena kita kan sekarang dipaksa ini untuk menggunakan teknologi. Coba dulu kita ngomongin video conference, gak kepikiran gitu. Sekarang anak-anak SD, SMP, bahkan ibu-ibu rumah tangga itu harus bisa pakai video conference gitu, pakai Zoom, pakai Google Meet dan lain-lain begitu. Akhirnya aku juga sama gitu, ya kan? Terpaksa menggunakan itu. Akhirnya apa? Akhirnya ada work from home, kemudian menggunakan device-device pribadi untuk akses komputer kantor begitu. Device pribadi. Ya, akhirnya device pribadi, kemudian ketika dia menggunakan device pribadinya dan dia tidak sadar masalah security, nah akhirnya orang lebih gampang dijadikan target. Gitu. Kenapa dijadikan target? Karena lebih gampang melakukan hacking terhadap orang per orang daripada melakukan hacking terhadap perusahaan-perusahaan besar. Gitu. Sedangkan orang-orang ini sebenarnya dia kerja di perusahaan besar, tapi dia ngakses perusahaannya itu dari device-nya, data pribadi, dari handphonenya, device pribadi, dari laptopnya gitu. Yang kadang-kadang admin nggak pinter untuk setting security-nya. Adminnya nggak pinter. Ya. Sehingga apa? Sehingga device-nya itu dipakai untuk buka konten-konten yang aneh-aneh. Buka browsing ke hal yang aneh-aneh. Itulah. Nggak ada pembatasan. Akhirnya apa? Kena malware gitu. Kemudian kena virus dan lain-lain. Yang menyebabkan device-nya itu, baik handphone ataupun komputernya itu, menjadi pintu masuk ke server kantornya dia. Jadi gitu. Gampangannya ini ya. Gampangan ngomongnya itu gini. Gara-gara membuka hal-hal yang aneh-aneh atau yang ya terserah lah ngomongnya pokoknya aneh-aneh ya, malware-nya masuk. Bisa masuk. Tapi pasti masuk. Ya pasti kalau udah masuk ya bisa masuk. Makanya enggak artinya malware itu semudah itu seperti virus ini kan. Seperti virus COVID itu tahu-tahu melebu. Ya iya. Gara-gara data alat device pribadinya. Betul. Semudah itu masuk. Setelah itu masuk itu baru jebol semua. Begitu masuk tereksekusi jebol semua. Gitu. Ini saat buka aja ya ngomongnya enggak apa-apa. Nih. Enggak apa. Jadi masalahnya itu kalau masalah dengan alat pribadi itu karena tidak ya namanya pribadi kan terserah dia dong. Betul. Iya dong. Ya. Oke. Peristiwa-peristiwa yang ada yang paling up to date dan cukup mencengangkan. Menurut aku mencengangkan. Orang mau vaksin tapi dipakai. Ya. Namanya lo ada. Itu mencengangkan terakhir ini tuh mencengangkan buat aku gitu. Setelah ada kejadian kebobolan, pertasan dan seterusnya. Betul.
Loh kita itu ada BSSN, Ya. Badan Cyber Dan Sandi Sandi Negara. Kalau terjadi hal yang kayak begini, terus piye ini sebetulnya? Ya memang ini kan hasil dari rentetan peristiwa kebocoran-kebocoran data di Indonesia, Mas. Gitu. Oke. Mulai dari Tokopedia, Bukalapak, Ya, Bhinneka, betul. kemudian ada Dukcapil, Terus? BPJS Kesehatan, Terakhir kemarin BRI Setkap. Live, Ya, terus Setkap. gitu, dan lain-lain, Kejaksaan, Polri. Itu jebol semua. Jebol, Mas, gitu. Jebol semua gitu. Belum lagi kehitung Pemda-Pemda gitu. Website Ya wis, Pemda udah gitu. ada. Yang pusat aja Nah, begitu apa lagi misalkan daerah? Dukcapil gitu. Kemarin ada di 4 daerah Ya. jebol itu Betul. datanya. Datanya. Itu kan ada NIK, KK, KTP. foto, lengkap semuanya gitu, ya kan? Dan itu akhirnya bisa dimanfaatkan orang untuk membuat data palsu. Kita dengan NIK sama nomor NIK sama KK saja, kita bisa loh registrasi SIM card. Ya pasti. Iya Lah wis kan? duwe iku. Gitu. Padahal ada jutaan, bukan jutaan, ratusan juta data Ratusan. yang sudah ada di internet ini. Di internet tuh ratusan Ratusan juta juta. yang bocor juga. Yang bocor. Gitu. Kebayang nggak? BPJS aja 279 juta yang bocor. Ngeri Mas ya. Loh, ngeri banget, Mas. Gini, kalau misalkan itu hanya digunakan orang untuk iseng-iseng, misalkan kirim SMS, spam, Ya, iklan, yes. lain-lain, ya mungkin Ya rapopo lah ya. kita mungkin ya wajar lah. Ya wis lah gitu. Anggap lah gitu. Anggap aja prank lah. Tapi orang yang lebih pinter gitu, Akan dia bisa memanfaatkan nomor telepon kita itu akan mengkoneksikan dengan dompet digital yang kita punya. Dari nomor telepon itu kita bisa tahu nih dia punya enggak, punya enggak gitu. Wow. Begitu ketahuan kalau dia niat bisa di take over Sampai akunnya ke sana itu Loh, kalau iya sudah dong. punya data tersebut, itu kebocorannya sampai ke sana. Iya. Bahkan kalau dia lebih expert lagi, dia bisa take over nomor rekening. Bisa take over rekening bank. Yang sudah di bank. Di bank. Selama dia punya data itu, Mas, gitu. Oh, Contohnya kan kemarin ada wartawan kita, Bang Ilham Bintang itu. Bagaimana Mas Ilham ceritanya? kenapa? Dia ada yang memalsukan KTP-nya dia, Siap. datanya dia bocor gitu, Yap. kemudian dipalsukan. Ya. Orang bikin KTP palsu, dia ke operator telekomunikasi, bawa KTP palsu, terus kemudian dia bilang kartu saya hilang. gawe Akhirnya maneh. bikin kartu baru lagi dan dia tahu kartu itu ada m-bankingnya, dipakai untuk transfer. Habis isinya. Waduh. Iya, Mas. Aduh. Belum lagi yang kehilangan akun-akun dompet digital yang lain gitu. Kan sekarang sering kita terima SMS dari mbak-mbak gitu misalkan. Ini ada kode gamenya orang, Mbak, kita salah kirim gitu. Tolong dikirimkan lagi gitu. Padahal yang dikirimkan itu kode OTP. Adalah kode OTP-nya. OTP gitu. One time Ya, pad gitu. one time pad. Artinya adalah ada yang mau mencoba men-take over akun kita. Entah akun WhatsApp, entah akun dompet digital, entah akun apapun itu gitu. Yang mengaktifkan two factor authentication itu bisa diambil. Nah, begitu kita memberikan kode itu karena orang nggak ngerti kan bahasanya bahasa Thailand ya, gitu. betul. Begitu dikasihkan ya sudah diambil akhirnya. Selesai. Makanya kan banyak sekarang pejabat-pejabat gitu, baik dia udah doktor, udah profesor, bahkan orang-orang pinter gitu. WA-nya tetap bisa diambil, bahkan jenderal. WA-nya di take over sama orang karena dia tidak sadar masalah security. Nah, begitu di take over, dimanfaatkan si pencurinya ini untuk hal negatif, untuk nipu dan lain-lain. Coba sampean misalkan dulu masih di partai gitu, ketua partainya bilang, Mas Anang, tolong dong aku lagi di daerah nih, kirimin pulsa 500.000 gitu. Ya mosok 500.000 nggak kita kirim, bosnya kita loh. Ya pasti dikirim lah, pakai nomornya bos gitu. Jadi ini ngeri banget Loh, dong. makanya dibilang ketika terjadi kebocoran data itu, kemudian pihak-pihak yang dengan kelalaiannya terjadi kebocoran di platformnya, Yap. terus mereka santai-santai saja, wah itu bencinya minta ampun kita. Oke, jadi Mas ngomong di aplikasi-aplikasinya. Ya. Ya dong. Berarti ini ada perusahaan-perusahaan yang bermain di aplikasi lah. Ya. Itu nggak ada standar pengamanan protokolnya yang jelas dengan sebuah aturan dari negara. Bahwa diwajibkan orang yang memiliki bisnis di online. Mas, online kita ini kan terbesar nomor 5 di dunia. Ya. Pertumbuhannya cukup pesat. Berarti ke depan semua kan begini digitalisasi. Sekarang udah di daerah di bisnis digitalisasi kita udah 1.700 triliun. Betul.
Dan nanti di tahun 2024 2025 betul. 133 miliar dolar Makanya potensi ekonomi digital betul. kita. Yang terjadi pikirannya aku tadi, simpelnya adalah pengamatan dari CISRC ini, dari sampaian ini. Ngomongin Cisrek ya gampang. Cisrek ya? Ya. Dari Cisrek, ya apa pemerintah kok kayak gagap aja gitu. Ngadepin ini kayak gagap gitu. Ya. Udah ada badan-badan kok gagap. Iya. Masih terjadi hal-hal yang sampai masalah cuman vaksin aja salah. Ya karena belum maksimal gitu. Apa lembaga pemerintah yang bertanggung jawab tentang keamanan cyber belum maksimal, ya kan. Kemudian kesadaran keamanan informasi dari pejabat kita juga lemah. Bukan belum menjadi prioritas Mas keamanan informasi itu. Gitu. Belum menjadi gitu. Prioritasnya lebih prioritas ke arah apa misalkan kalau perusahaan marketing gitu itu mulai prioritas. Keamanan Jadi belum. keamanan itu belum ditaruh di depan. Belum. Dengan sekian peristiwa bahwa ini web negara saja diretas. Udah Belum. kejadian di Amerika sama masalah ini. Kalau web doang ini enteng Mas. Kalau web doang tuh enteng. Yang itu kemarin yang kerjaannya berat di newbie situ lah gitu. Kalau sampai masuk ke dalam Ngambil sistemnya, data. ngambil datanya itu yang berat itu. Misalkan Tokopedia. Waduh. Oke, Tokopedia bocor ada 91 juta nomor telepon, data pribadi termasuk tanggal lahir, Diambil. nama, alamat email semua diambil. Di jual di internet begitu, ya kan? Nah, data-data ini lengkap Mas data-data ini gitu. Waduh. Nah, data-data ini kalau digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yang saya tadi bilang, Iya. bisa digunakan untuk melakukan kejahatan. Yes. Dan kejahatan parah gitu. Sekarang siapa sih yang nggak menggunakan handphone untuk kerjaan sehari-hari gitu? Ya, setuju. kan? Aku Siapa sih setuju. yang nggak menggunakan handphone untuk Setuju. transaksi perbankannya dia Setuju. gitu. Setuju. Rata-rata menggunakan lah gitu. Semua hampir menggunakan device pribadi. Nah, itu kan Semua hampir. itu pun begitu bocor. Saya Ya. termasuk korbannya saat itu. Ya. Saya termasuk korban nomor yang bocor gitu. Jadi handphone saya sekarang tiap hari juga terima saya nggak jelas gitu. Itu minta maaf aja enggak gitu. Minta maaf aja enggak. Bahkan bilang Minta bahwa maaf aja enggak? ada terjadi hanya bilang terjadi upaya peretasan gitu. Coba kebayang. Lah, Padahal sudah terlanjur dirugikan. Sudah terlanjur datanya itu keluar. Kan nggak bisa diapa-apain Mas. Iya. Kalau datanya sudah bocor, apa yang bisa dilakukan? Ya, Ora enggak, ono. Ya bodoh aja oma wis dicolong jegrek baru. Iya. Oh ini rumahnya begini. Nggak ada, Ya gitu. telat. Akhirnya apa? Masyarakat hanya bisa menjadi korban penderita. Nggak ada yang bisa dilakukan. Masyarakat hanya menjadi korban penderita. Dan ini akibat apa? Akibat kita belum punya undang-undang yang bisa mengatasi masalah ini. Kita belum punya undang-undang perlindungan data pribadi. Nah itu Iya. itu gimana? Kok kayak adem ayem gitu? Bukan adem aja, mentok sekarang. Kita sudah campaigns gitu, undang-undang ini adalah undang-undang yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia untuk melindungi masyarakat Indonesia supaya apa? Supaya pemilik platform yang dia melakukan aktivitas mengumpulkan data masyarakat Ya. itu benar-benar menjaga data masyarakat ini dengan benar. Gitu. Diwajibkan dengan undang-undang. Harusnya diwajibkan undang-undang. Kalau Anda nggak benar, Anda kena denda, Anda kena hukuman pidana, kan kayak gitu. Tapi kan ngerepotin nanti Mas. Loh, ya enggak dong. Kalau misalkan dia melakukan dengan benar, enggak akan merepotkan. Enggak kayak sekarang ini. Mas, di Eropa itu ada namanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi GDPR, General Data Protection Regulation. Yes. Itu kalau sampai satu orang warga Eropa, Ya. datanya dibocorkan, Yes. sanksinya maksimal bisa sampai 20 juta euro, Mas. Negara menanggung. Apa perusahaan yang membocorkan nanggung? Perusahaan yang membocorkan harus nanggung. Harus nanggung. Di sini nggak ada. Ora ono, nggak ada. Akhirnya apa? Akhirnya sewenang-wenang. Akhirnya mereka merasa bahwa karena nggak ada hukumannya itu cuma dipanggil sama Kominfo, dikasih tahu, sistem Anda ini bermasalah loh, tolong perbaiki. Gitu doang. Nggak, ini menarik nih. Sampai di situ deh. Menkominfo cuman memberikan warning kepada penyedia tadi. Ada tiga kali warning, surat peringatan, pemanggilan, kemudian kalau misalkan dia ternyata nggak melakukan saran-sarannya, bisa dihentikan operasinya. Tapi nggak ada sanksi. Dia harus denda berapa puluh miliar. Yang jadi menarik adalah aku akan bisnis di layanan internet, penyedia macam-macam. Oke. Nggak ada badan atau Menkominfo atau apa kayak yang dari negara. Kalau kamu begini, kamu harus begini, standarnya harus begini, internasional harus begini supaya ini tidak terjadi begini. Karena di dunia menggunakan standar, ada ISO-nya. Ya, ada ISO 27001. Ya, aku dengar itu. Ya. Terus itu gimana?
Ya harusnya mereka sudah melakukan itu ya, standar sistem keamanan mereka Betul. ya gitu. Itu kan Dan sudah sebenarnya di Indonesia juga sudah ada pedoman-pedoman untuk melakukan pengamanan sistemnya. betul. Gitu, sudah ada gitu. Tetapi tidak sampai sedetail servernya nanti harus settingnya sistem operasinya seperti apa, patchingnya kayak apa. Nggak sampai seperti itu gitu. Belum ada yang seperti itu gitu. Tapi saran-sarannya misalnya harus pakai firewall, ruangannya harus ruangan yang terkunci harus bagus gitu. Kemudian harus ada policy-nya. Kayak gitu ada, Mas. Itu Standar ada. Itu yang dibilang standar IEC 27001 Ya. yang BSSN minta dalam peraturannya dia. Kalau nggak salah. Akan buat sekarang katanya. Akan dibuat Detailnya, kebutuhannya. Betul. Jadi waktu sudah ada IEC itu sudah dikeluarkan oleh BSSN melalui peraturannya dia tahun nomor 8 2020 kalau nggak salah. Ya. Aku baca. Itu belum didetailkan. Enggak detail, enggak sampai detail sekali. Oh, tapi ada aturan standar-standarnya gitu. Ada secara Oh, general. ada generalnya ya. Gitu. Cuman tidak didetailkan. Karena kalau didetailkan juga pasti mahal dong. Ya, mahal nggak, Mas? Ya sebenarnya enggak terlalu gitu. Contohnya misalkan BPJS Kesehatan. Ada 279 juta data yang bocor. Yes. Walaupun dia mengklaim hanya sekitar 1 juta. Karena data sampel yang dikasih di internet itu 1 juta gitu. Ya kan? Saya udah coba ngecek data sampelnya ini dan saya udah verifikasi valid ke sistemnya BPJS. Artinya BPJS benar-benar bocor. Walaupun BPJS mengklaim dia sudah melakukan bermacam-macam level security gitu, pengamanan gitu. Harusnya. Kemudian harusnya kalau misalkan dia melakukan pengamanan secara maksimal gitu, berlevel-level gitu. Harusnya data ini nggak bocor. Gini, tidak ada satu sistem pun yang sebenarnya 100% aman, Mas. Tidak ada yang aman. Jadi artinya kan gini, tidak ada yang sempurna. Nggak ada yang sempurna. Nggak gitu. ada lah ya. Tetapi ada hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga data ini supaya tidak bisa dibaca oleh orang lain gitu. Tidak dibaca. Dijebol iso. Setelah dipakai, tapi tidak dibaca. Nggak bisa. Itulah namanya teknologi enkripsi namanya. Enkripsinya. Ya. Harusnya kalau dia pinter, kalau tim IT-nya pinter gitu, data-data itu semua di-encrypt dong gitu. Sehingga kalau sistemnya dia jebol, hacker berhasil mencuri datanya. Tapi tetap nggak bisa juga karena encryption. Iya. Mas, pertanyaan jadi timbul. Ya. Yakin bahwa encryption data itu sangat rumit algoritmanya untuk dibuka? Ya rumit. Yakin lah. Tergantung algoritma enkripsinya. Tahu. Berarti Mas sampai ngomong begini kan berarti itu udah dijamin aman. Ya, amannya gini, 99%. Amannya gini. Gimana? Apa kayak kita ngomong masalah password gitu ya. Ya, setuju. Kita kalau bikin password 8 karakter, huruf besar semua, huruf kecil semua. Setuju. Mungkin 1/4 detik bisa kita crack lah gitu. Oke. Tapi kalau kita menggunakan huruf besar, huruf kecil, simbol, encryption kayak begitu gitu. Yang acak mungkin butuh 20 tahun. Ini juga sama enkripsi. Masalah waktu dong. Masalah waktu. Jebol jebol. Kan masalah waktu. Cuma masalah 1 menit atau 1000 tahun. Iya, gitu dong. Jadi dia bisa jebol, tapi waktunya 200 tahun kemudian gitu. Ya gak apa-apa ya. Setelah kita udah mati gitu. Oh, artinya bahwa encryption itu harusnya dimasukkan ya dalam standar BSSN dalam setiap penyedia. Wajib hukumnya. Yang sekarang enggak? Enggak. Aduh. Dan kemarin dibilang bahwa yang bocor itu Sik lah Mas. Kok yang ngeri ya? Dan yang bikin kita agak enak gitu Mas, gitu. Dibilang, "Ya enggak kok, yang bocor enggak 279 juta. Yang bocor itu cuma 1 juta aja gitu." Iya bocor juga itu namanya. Mas, hacker kalau udah berhasil masuk ke rumahnya orang, kemudian dia bisa ngambil datanya. Ya mau ngambil sidik. Misalkan rampok nih, dia berhasil ngambil berangkas. Isinya berangkasnya itu 10 kilo emas gitu. Mau ngambil 100 gram tok. Gimana ceritanya? Ya ini logika berpikirnya itu nggak ngerti. Logika berpikirnya ya ini bahaya nih. Republik kita dan ini itu bahaya nih. Digampangin. Sama kayak kemarin BRI Live. BRI Live sekarang jadi gak rame loh. Karena BRI Live punya BUMN. Itu kayak stop, berhenti aja beritanya di mana-mana. Beritanya gak ada. Iya. Padahal ada, ngeri kan? Ada 3 giga data sampel dan itu valid semuanya. Fotokopi KTP, data asuransi, macam-macam. Lengkap semuanya. Nomor handphone, NIK, pertanggungan keluarga. Coba. Itu kecolong. Iya Mas. Kok ngeri ya? Nah terus udah itu.
kalau udah kecolongan Ngeri gitu selalu nih. bilang bahwa aman kok polisnya. Ini nggak akan apa namanya hilang. Nggak akan ada polis asuransi BRI Life yang akan hilang atau berkurang gitu. Tapi kan intinya orang itu. Intinya kan datanya semua bocor Hilang ini. emang enggak. Lo piye iki? Enggak Mas, sampean cerita kayak gini ya. Ini di benaknya aku kalau sebagai orang awam. Lah kalau BRI aja jebol, BPJS jebol. Iya. Lah terus penyedia data terus kita percaya sama yang Iya. macam-macam swasta itu terus Iya, Mas. apa yang mau dipercaya gitu. Iya, Mas. Terus dia ngomong, oh kamu ikut ini aja aman, kamu taruh duit gini aman. Aman apanya yang aman? Betul, Mas. Makanya sedih Kamu toh. jangan ketawa-tawa kamu. Ini Udah Teni udah lagi. kayak gini, Ini itu bahaya undang-undang laten nggak perlindungan data pribadi itu jadi deadlock sekarang loh. Kan Mas Anang mantan anggota DPR. Wah ini kalau Mentok, Mas. Gitu. Ada Hanya apa ya? gara-gara pengelola apa namanya data pribadi ini DPR maunya independen, yang saya dukung sebenarnya karena yang diurusi itu bukan hanya pemerintah, yang diurusi itu juga swasta gitu. swasta. Kominfo maunya ada di bawah Kominfo. Oh, rebutan gituan. Gitu. Ini masalahnya cuma rebutan Masalah ngono itu. tok. Yang jadi masalah adalah kalau itu nggak independen gitu. Kalau misalkan eselon 2 atau eselon 1 lah gitu Oke. di kementerian ya Mas ya. Kemudian yang bikin masalah itu misalkan menteri gitu. Ada satu kementerian bermasalah. Wanira mengingatkan. Ya Serawani. Coba KPK di bawahnya ini coba, di bawahnya apa namanya Polri gitu. Polri. Jadi Yang bosnya bintang 2. itu masalah klasik di dalam tata negara kita ya, dalam pesusunan seperti itu. Selalu pasti ujung-ujungnya bahwa ini melalui keputusan menteri, akhirnya dibikin itu badan. Jadi di ending dari permasalahan itu adalah maunya badan nanti melahirkan sebuah badan dari Iya. RUU PDP tersebut. Maunya dari badan seperti KPK dalam cyber. Yang kuat dan netral. Ya betul. Betul. Itu kan. Iya. Maunya begitu. Iya. Pasti apa? Idealnya di bawah presiden dong. Di bawah presiden. Idealnya. Betul. Gitu. Yang sekarang deadlocknya ini masih bicara di parlemen masih belum tentu. Dan terancam apa karena sudah diperpanjang berapa kali sidang, 2 atau 3 kali sidang begitu. Terancam tidak jadi diundangkan tahun ini. Itu udah jadi prolegnas mungkin udah 3 tahun lebih mungkin. Prolegnas kalau sebelum masuk ke prolegnas prioritas itu masih bisa terjadi kapan? Peristiwanya seperti undang-undang kebudayaan zamanku dulu. Ya. Itu sudah diusahakan 3 periode DPR. Akhirnya di 2014 zamanku jebol. Akhirnya kita sepakat waktu itu Komisi 10 merubah judulnya dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan seperti konstruksi undang-undang atasnya. Akhirnya terjadilah undang-undang tersebut masuk prolegnas prioritas tahunan. Akhirnya harus resmi jadi tahunan. Yang ini masih prolegnas biasa. Kayaknya udah prolegnas prioritas deh kayaknya. Kalau prioritas wajib tahun itu jadi. Ya iya, cuma kan mentok Mas. Berapa kali Lah, makanya, persidangan mentok gitu. Mentoknya cuman perkara paling gila adalah mengenai ini hanya masalah di bawah kementerian. Yang paling berat itu ada 2 sih sebenarnya 2 masalah. Yang satu masalah pembacaan data oleh platform, tapi itu nggak penting lah, itu gampang itu. Yang mentoknya lebih ke arah ini tadi, di bawah badannya mana? Badan ini Iya. di bawah mana? Kalau menurut Mas, dengan pengalaman sampean yang sudah malang melintang di hal seperti ini, badan ini Indonesia kemampuan cybernya luar biasa ke depan. Teknologinya akan inteknya juga semua akan ke situ lah. 272 juta penduduk ini. Ya. Wajibnya segera kita punya badan kayak KPK-nya cyber di Ya, bawah presiden. Iya. Iyalah. Wajib. Ya karena yang nanti berpotensi melakukan pelanggaran itu bukan hanya swasta. Betul. Bisa Nah, jadi bisa nanti dari pemerintah gitu. Oknum. Bukan oknum, dari lembaga pemerintah. Dari Mas. lembaganya. Kan sekarang ini di Indonesia banyak sekali lembaga pemerintah yang menjadi pengumpul data. Contohnya Dukcapil, Kemendagri, BKKBN, Kementerian Kesehatan, Imigrasi, banyak Mas. Kalau ini hanya dibahas hal-hal nanti ke depan oleh badan di bawah menteri. Iya, yang penting ini undang ini. Gak beres. Makanya kan kita ngaku pemerintah kita ini Ya. pro rakyat, pro masyarakat gitu, ya Yes. kan. Loh, kalau ini nggak diwujudkan ya berarti nggak pro lah. Sekarang yang melindungi masyarakat kita siapa? Serawono Mas.
kalau masalah kebocoran data ini. Kebocoran Nggak data ada. ini hampir dibilang begitu. Nggak ada. Wes toh, begitu udah bocor ini kita cuma bisa menjadi objek penderita. Wes terlanjur sekadung bocor kita. Udah terlanjur bocor. Ngelundas gue. Gitu. Apalagi orang Indonesia Medeni, orang Mas. Indonesia ini kan selalu husnuzon. Berprasangka baik sama orang. Sehingga kalau ditelepon, ya Pak, ini dari kantor Pak, tadi kita habis upgrade sistem, Bapak dapat bonus dari tadi kita sudah kirimkan kode untuk upgrade, Bapak tolong kirimkan Pak gitu. Padahal itu adalah kode OTP untuk take off. Karena orang Indonesia merasa berprasangka baik, yang nelpon ini dia ngerti datanya, Bapak namanya ini, tanggal lahirnya sekian, Bapak tinggalnya di sini, alamatnya di sini, nomor nicknya segini, bener ya Pak ya? Bener Pak, oh ya kita dari kantor resmi Pak gitu. Lebih gampang nipu menggunakan data-data yang valid daripada nggak punya data sama sekali. Waduh. Iya dong. Oke, simpelnya kalau ngomong untuk data pribadi dengan PDP belum selesai. Iya. Mas ngarepinnya PDP ini kapan? Ya harus tahun ini. Harus Wajib selesai. hukumnya. Wajib hukumnya kalau Ngeri menurut ya saya. kalau enggak? Iya. Akhirnya Usahanya dirumuskan apa semua. yang sudah dilakukan oleh Saya udah berkali-kali diskusi Sisiran. dengan teman-teman di DPR gitu. Kita udah diskusi, kemudian kita juga berkali-kali jadi narasumber, kita bikin tulisan-tulisan di media, kita bikin tulisan-tulisan ilmiah. Iya sudah. wow, teman-temanku yang di parlemen, Gitu. ini khususnya di Komisi 1. Komisi 1. Komisi 1 nih, tangannya di Komisi 1 itu Mbak Hafid siapa? Ketuanya Mutia Hafid. Ntar aku coba ngomong sama Mbak Iya. Mutia. Ini sangat urgent, sangat penting. Penting Mas. Sekarang gini lah, Cok. Simpelnya gini. Misalnya Mas Anang nih, transfer duit gitu. Ya. Begitu transfer, Yap. ternyata duitnya itu Ya. dibelokkan. Transfernya harusnya ke nomor rekening A, ternyata maksudnya ke nomor rekening B. Yes. Gitu kan. Kan Oke. mesti kan komplain kan Mas Ranang kan. Iya. Ini gimana ceritanya nih kok saya bisa kayak gini nih gitu. Kok bisa? Ya. Nah, kemudian akhirnya diteliti macam-macam. Ya. Kemudian di forensik handphonenya ternyata Mas Anang handphonenya ada malware-nya gitu. Atau ternyata handphonenya aplikasinya download dari pihak ketiga yang bukan dari situs resminya bank gitu. Ya kan? Nah, Oke, akhirnya terus. yang salah kan Mas Anang itu. Ya, jadinya. Iya, akhirnya yang salah Mas Anang, kemudian duitnya hilang itu nggak bisa karena ada undang kerahasiaan bank nggak bisa ditarik lagi itu. Karena yang salah Mas Anang. Karena kesalahannya itu ternyata. Enak amat. Nah iya, sekarang terjadi kayak gitu. Padahal harusnya kalau kita punya undang-undang perlindungan data pribadi ini, yang pertama kali disalahkan adalah pihak bank. Harusnya bank membuat sistem yang tidak memungkinkan terjadinya fraud. Iya. Misalkan dengan enkripsi gitu. Sehingga data yang dikirim dari handphone itu begitu keluar bentuknya sudah encrypted. Jadi orang mau belokkan dia nggak akan bisa baca. Ya, Dia yang dikirim nomor rekening berapa nih nggak akan bisa baca. Gitu loh. Harusnya kayak gitu. Sehingga masyarakat ini aman. Mas sampean nggak nyalon menteri Mas? Enggak. Menkominfonya kayak sampean gini kelar kali urusan ini. Enggak juga ya? Ya enggak Mas. Gitu. Ya, oke. Itu simple sebetulnya ya? Simple. Sangat simple ya? Cuma karena security awareness-nya belum ada. Kemudian, security aware. Iya, security awareness, pemahaman terhadap keamanan penting itu nggak ada gitu. Masih kurang lah gitu. Jadi ya karena dianggap nomor sekian. Yang penting aplikasi jalan, oke. Akhirnya dijalankan dan selesai gitu. Belum lagi sekarang banyak lagi kasus-kasus pinjaman online ilegal kayak gitu kan. Iya, yang itu. Itu juga bermasalah karena begitu pinjaman online itu kita install aplikasinya, handphone kita ini udah kayak zombie. Semua data di dalam handphone kita ini bisa diambil, nomor telepon. Pada saat orang, ayo tak kasih duit kamu sekian, bayarnya gampang. Iya. Ya kan? Iya. Ya kamu install ini ya, download ya. Iya. Download. Ini tolong ibu-ibu, emak-emak yang nonton podcast saya dengan Mas Pratama. Jangan gampang nerima. Betul. Apapun. Kenapa? Dari penjelasannya bahwa pada saat kamu bilang iya. Itu malware-nya masuk. Plak. Ya, di dalam handphone. Kelar itu dah. Bahkan aplikasinya itu didesain untuk mencuri data di handphone. Mencuri data di handphone. Masalahnya aplikasi-aplikasi itu tidak memberikan option lain. Jadi kalau mau pakai layanan dia harus tekan yes. Gitu. Jadi harus tekan yes, wajib. Harusnya gimana dong? Ya harusnya supaya ada option aman gitu. Misalkan Anda kalau misalkan nggak mau, berarti Anda bisa instalasi tapi nggak bisa pinjam uang gitu. Atau misalkan apalah gitu. Nah, aplikasi pinjol yang resmi itu
dia hanya boleh mengakses kamera karena untuk verifikasi gitu. Kemudian selain kamera itu dia harus bisa mengakses kalau nggak salah phonebook gitu, supaya apa namanya bisa ngakses apa namanya si pinjolnya ini gitu. Terus apalagi gitu. Tapi nggak itu yang enteng-enteng aja Iya, gitu, enteng. yang enteng-enteng aja Oke, gitu. oke. Nggak sampai ngakses sampai ke dalam-dalamnya gitu. Itu sudah ada aturannya. Oke. Kalau sampai dia ngakses ke galeri, ngakses ke Ya, data, ngakses kemana aneh, udah pasti aneh. udah Oke, pasti aneh. artinya pendiri-pendiri orang yang bikin penjol-penjol ini, ya kan? Ini kan gak gampang harusnya. Gampang lah. Pinjol aplikasinya cuma 10 juta bisa dapat kita. Iya, tapi kan harusnya ya nggak tahu. Nah, apakah ini di BSSN, BS ya Badan Cyber Dan Sandi Sandi Negara. Negara dengan Menkominfo dan Komisi Lembaga Keuangan OJK. OJK. Penjol itu sistemnya mana? Aplikasinya mana? Aku lihat dulu. Ini harus dijalankan. Kalau enggak, kalau kamu mau akan melakukan ini ke penetrasi ke publik, bahwa kamu harus melalui fitur ini. Dilakukan begitu. Kalau yang resmi ya dilakukan gitu. Walaupun nggak dalam ya gitu. Tapi Ya. dilakukan gitu. Dilakukan. Dia nyuri data apa enggak, yang diakses apa saja gitu, dilakukan gitu. Itu yang terdaftar dan berizin gitu. Cuma kan lebih banyak yang nggak terdaftar, lebih banyak yang ilegal. Jadi penjol ilegal aja Ada ini 3.000 masih lebih pinjol masuk ilegal. gampang juga mengakses informasi teknologi kita ini. Ya, gampang Mas. banget. Gampang. Dia tahu-tahu masuk bikin jegrag-jegrag. Karena data bocor. Handphone ini kemana-mana, ya kan? Handphone ini kemana-mana. Orang dapat data, ada 100 juta lebih data nomor handphone gitu. Tokopedia 91 juta. Bineka ada sekitar 12 juta. Ada 13 sampai 15 juta. Ya kan? Kemarin BRI Live, kemudian BPJS Kesehatan gitu. Karena nomor handphone udah kemana-mana, orang akhirnya bisa kirim SMS suka-suka kan, menawarkan pinjol. Nah pinjol ini Mas, begitu kita tidak bayar, kita lagi susah, karena dia udah punya phonebook kita, yang dikontak bos kita, kemudian tetangga kita, keluarga kita, teman kita, semuanya dikontakin semua. Udah itu gambar-gambar yang ada di handphone kita. Diambil bisa. Diambilin, dikirim-kirimin gitu. Makanya jangan sampai kita moto-moto walaupun untuk hati-hati koleksi loh, pribadi. foto lu ntar keluar loh yang aneh-aneh. Bisa dijadikan untuk namanya blackmail, mengancam gitu. Akhirnya apa? Banyak orang dipecat dari kerjaannya. Turunannya dari permasalahan malware ini di handphone. Turunan masalahnya jadi kayak begitu. Turunan dari kebocoran data ini Mas. Gitu. Teman-teman. Ini menarik banget kalau sama orang satu ini, emang saya mulai dulu gede-gede kepala kalau udah ngomong hal beginian, cuman dia yang bisa membahas detail permasalahan cyber di Indonesia, cuman dia, makanya dia jadi chairman-nya Cyber Security Incident Response. Iya betul. Bukan Mas. Bukan Srek, Mas. CISREC. Terus memang pemerintah ini kan BSSN udah berdiri. Ya. Menkominfo udah ada semua, terus apalagi peraturan-peraturan sekarang sudah mau akan dibikin sampai rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Ya. Itu aku dengar lagi ada badan lagi tuh pemerintah, atau apa pemerintah atau BSSN atau siapapun yang bikin sampai ke kementerian-kementerian yang cyber tentara komputer itu. Untuk pasukan cyber ya, iya. Cyber Army ya gitu. Cyber Army kalau nggak salah. Itu di TNI juga bikin. Itu kan cyber sudah bikin tuh. Mereka bikin juga. Itu sudah bikin. Banyak yang bikin Mas. Jadi kan gini. Kok banyak yang bikin gini, terus gimana sih? Gak ada standarnya. Di Indonesia ini ada banyak institusi yang berhubungan dengan lingkungan cyber ini. Siap. Kemhan dia ada cyber defense. Ya. Polri dia ada cyber crime. Kemudian kejaksaan dia ada intelijen di masalah cyber juga. BIN dia punya deputi cyber. BSSN Badan Cyber dan Sandi Negara, Kominfo gitu. Jadi banyak institusi yang memang wilayahnya itu wilayah cyber gitu. Dan mereka punya kebijakan sendiri-sendiri, mereka juga belanja barangnya juga sendiri-sendiri juga gitu. Nah, yang jadi masalah adalah gitu, ternyata lembaga-lembaga ini kurang bagus koordinasinya. Gitu. Koordinasi. Contohnya misalkan BSSN sudah merancang rancangan undang-undang keamanan ketahanan cyber.
Yang Ada dulu itu. ada. Udah jadi. Sudah mau diundangkan, udah masuk prolegnas, udah mau diundangkan begitu. Tapi ternyata banyak yang komplain. Kenapa? Karena undang-undang ini banyak menabrak undang-undang institusi Yang lain. lain. Gitu. Memang kadang-kadang kan Begitu rame undang-undang akhirnya tidak jadi diundangkan. Nah ini kan sudah bukti gitu bahwa harusnya kalau Anda bikin undang-undang yang berhubungan dengan cyber, banyak institusi lain yang berhubungan dengan cyber juga, koordinasi dong, ngomong dong baik-baik, duduk bersama. Bagaimana mencari solusi untuk masalah-masalah yang ada di Indonesia ini. Begitu. Katanya kita disuruh beralih ke era digital, ya kan? Kita disuruh sampai point 4 sekarang. Rame-rame menteri juga ngomong 4. revolusi industri 4.0 4.0. Gitu. Kita diminta untuk ke sana. Kemudian potensi ekonomi digital kita juga sangat besar sekali, ya kan? Ya. Lah kalau misalkan mereka nggak mau koordinasi, ya akhirnya apa? Akhirnya jadi berantakan nanti. UMKM nggak bisa berkembang, masyarakat yang mau berusaha di dunia digital juga takut gitu. Yang investasi takut. Akhirnya potensi 133 miliar US dollar ini nggak dinikmati masyarakat kita. Hanya mimpi yang dinikmati investor-investor asing yang menikmati. Gitu. Kerugiannya akan lebih parah lagi. Nah iyalah Mas. Ya apa ini kalau kayak begini nih ngomong sama Mas ini. Oke, menarik sekali ya. Sangat luar biasa. Jadi kita ya kalau aku bilang bahwa dari ngomong pagi dengan Mas ini sekarang. PDP itu wajib akhirnya kayaknya. Wajib hukumnya itu. Wajib hukumnya Mas. Jadi rancangan undang-undang PDP perlindungan data pribadi yang sekarang prolegnas di parlemen ini mandek. Belum mau diteruskan kembali. Ada beberapa masalah. Deadlock. Ya. Salah satunya adalah badan nanti kalau lahirnya badan dari undang-undang PDP tersebut badannya X. Independen atau di bawah Kominfo. Independen atau di bawah menteri. Ya. Wajibnya adalah seperti KPK. Harusnya sih langsung independen. Kan trennya sekarang memang kalau ada lahir dari undang-undang wajibnya dia langsung dibawa presiden. Iya, harusnya gitulah. Harusnya begitu. Mudah-mudahan teman-teman yang lihat ini bahwa keputusan undang-undang PDP harusnya segera bisa didorong. Sudah terlalu parah Mas sekarang. Karena penyakitnya udah terlalu kronis. Ini tinggal nunggu waktu aja gitu. Jadi tinggal nunggu giliran aja kalau menurut saya di Indonesia ini. Tinggal nunggu giliran, habis itu nanti kepresidenan juga diretas. Iya. Sebetulnya sudah dekat. Setcap presiden. Oh iya. Kalau setcap diretas itu kan satu grup itu. Berarti ada data-data presiden kebongkar. Ya takutnya gitu. Ya saya nggak bisa ngomong pasti kalau kita nggak melakukan digital forensik di sana. Cuma kan tadi kita lihat, kita udah ngomong kalau rampok masuk jegrek. Di sini tuh ada berlian, ada emas, ada wis. Ini masuk, Dot. Terus JPE cuma kursi, Dot. Mungkin nggak, Dot? Lah kan begitu kan maksudnya kan. Ini ada emas, ada berlian, ada ini tinggal diambil. Oh enggak deh, aku ngambil kursi aja. Ya. Enggak begitu kan ya? Harusnya sih enggak. Gitu. Jadi pertanyaannya adalah menjadi menarik penjelasannya bahwa soalnya gambaran yang terjadi di media, berita tersebut itu kita worry. Ya. Mas, please Mas, aku orang awam. Ya. Sama juga orang yang di desaku di Jember, awam juga. Kalau sekelas Setcap aja bocor, orang bisa mengakses seperti film-film di FBI. Dia bukan orang FBI, tapi kepingin tahu data orang yang jadi masalah negara. Supaya datanya bisa dijual. Tangkapin ini kalau enggak selamatin supaya lu enggak masuk begini lu bayar. Oke, sama kan Mas itu? Iya Mas. Mirip kan? Menakutkan ya Bang. Menakutkan kan? Karena istana lingkungan presiden ini adalah pusatnya informasi. Makanya. Gitu. Data negara. Dan sebenarnya begini sih, kalau hanya device gitu, cuma dirubah ya, satu halaman, Mas. pasti kan punya backup. Ya. Itu mungkin waktu 5-10 menit mungkin bisa langsung bisa take cover lah. Cuma ini sampai lebih dari beberapa berjam-jam nih. Dot, kerungu gak Dot? Setcap mandek berjam-jam, itu kan? Iya. Kalau Setcap device tok 5 menit, gak apa-apa ya. Tapi 5 menit itu ngeri juga sih. Ya kalau cuma satu page atau 2 page, tinggal di recover aja. Recover selesai. Dari mirrornya beres. Dari mirrornya beres. Artinya maling nggak masuk. Perlu sampai down sistemnya. Maling masuk. Jegrek. Ternyata security-nya kuat nih.
Ya artinya cuma 5 menit masuk, ya susah ngambil diamond, ngambil macam-macam susah. Maksudnya 5 Waktunya menit bukan gitu maksudnya. Maksudnya gini. Gimana itu? Mungkin proses masuknya itu lama. Oh, oke. Proses masuknya itu lama karena butuh Terus? gini. Kalau kita mau melakukan hacking, Ya. itu ada beberapa proses harus kita lewatin. Prosedurnya. Dari recon kita menganalisis kira-kira lubang celah keamanan di mana. Begitu kita tahu celahnya, kira-kira kita menggunakan exploit yang apa, kita menggunakan tools yang mana gitu. Begitu udah masuk, kita harus create command control supaya kita bisa mengontrol target kita gitu. Jadi butuh proses. Oke. Bisa sejam, bisa 2 jam, bisa Oke. sehari gitu. Ngerti, aku pernah lihat Oke. filmnya. Terus and then Begitu udah berhasil dia dapat user Password, ID, terus dan dia bisa macam-macam? ngerubah page. awalnya Dia ngerubah ngerubah page. page. Yang kemarin Awal. itu yang kita lihat dari luaran itu ngerubah page. Ngerubah page. Jadi ada demo hacker Padang, dia bilang bahwa kemarin apa ya demonya ya. Pokoknya demo lah, Ya, demo. aktivis lah gitu Ya, ya. aktivis. Dia demo gitu. Nah, harusnya kalau Setcap ini cuma kena serangan device gitu. Ya. Hanya mengganti page Mengganti itu. page-nya. Itu cuma butuh waktu beberapa menit saja untuk recover. Begitu ketahuan, Berapa menit saja. begitu ketahuan file yang ke device ini dibuang, kita masukkan lagi file yang di backup Backup. gitu. Cepat Otomatis. gitu. Ya. Karena ini adalah badan negara. Betul Ya. gak? Aku boleh ngomong begitu, boleh gak? Nggak harus badan negara sih. Tidak juga. Semua yang punya backup mirroring server itu pasti gampang Pasti gitu. penyedia seperti itu kalau mengikutin BSSN dengan peraturannya dia nomor 2 Nggak harus 2020 BSSN pasti lah, begitu. ngikutin aturan keamanan standar aja lah, standar yang paling rendah aja Standar lah. paling gitu. rendah aja Iya. pasti begitu. Iya. Begitu bermasalah langsung Cek, up grab. gitu. Contohnya misalkan KPU gitu. KPU bermasalah gitu. Dia langsung yang tadi itu langsung diganti. Diganti. Yang baru, yang Cepat, original. secepat itu. Cepat Yang gitu. terjadi kemarin di Setcap. Lama. Gitu. Itu yang jadi masalah. Lama. Mas. Gini, saya pernah ngalami sendiri juga mas. Saya dulu pernah melakukan audit di istana mas. Kebetulan saya dulu pernah jadi ketua tim IT presiden. Siap. Dari dulu masih di lembaga negara ya Iya, gitu. siap. Kita itu dari wifi-nya wartawan gitu. Kita bisa melakukan penetrasi sampai ke core servernya Setnek, Setcap, Setmil. Gara-gara wifi-nya wartawan. Iya. Jadi vendor gitu yang bertanggung jawab terhadap infrastruktur telekomunikasi teknologi di sana, itu dia menggampangkan gitu. Dia membuat network yang sama antara network yang publik sama private yang digunakan oleh Kepresidenan, istana. istana. Itu sudah kita laporkan, kita bareng pas pampres dulu. Coba. Kalau dia jadi hacker ngeri dia. Gak mau. Jangan ya. Masalah ini menurut saya harusnya gak perlu terjadi lah. Gak boleh ya? Gak boleh lah. Harusnya berapa sih kita beli alat pengamanan itu gak sebanding lah sama misalkan ketika sistem kita kejebol gitu. Gak sebanding lah. Ada hal menarik mas. Ini supaya menjadi catatan banyak pihak mungkin. Dari kita aja ngobrol. Kalau aku mau memberikan kata menuju akhir lah kita ngobrol ya. Menarik mas tadi ngomong bahwa keamanan itu belum ditaruh di depan. Iya. Padahal urgensi dari ini semua bukan just hanya masalah promosi macam-macam di dalam IT tersebut gitu ya. Bukan sampai hanya menjalankan desainnya aja, bagus gitu. ini Iya. bukan itu. Iya enggak. Harusnya pertama kali setelah rancangan itu terjadi, pertanyaan awal untuk project ini dijalanin dan dibilang iya adalah kamu udah siap keamanannya Security belum? enggak? Iya. Lu udah ikut standar internasional belum? Betul. Dan seterusnya. Loh kemarin aja jalur pipa minyak di Amerika hampir lumpuh ketika Colonial Pipeline dihack. Kena malware, ransomware, harus bayar berapa itu? 500 miliar kalau nggak salah. Anda bayar 500 miliar, kalau nggak bayar nggak akan kita buka sistem Anda gitu. Bayar. Enak loh. Mas kalau kayak kenyataan kayak begini kan bahwa Indonesia dengan sudah 1.700 triliun dari IT ini ke depan akan jauh lebih besar lagi. Bisnis kita UMKM semua di Indonesia sudah menuju kepada fintech tersebut. Ya. Dengan kenyataan yang seperti ini harus segeranya nih rekomendasinya menurut Mas cesplengnya adalah RUU PDP ini selesain gitu. Iyalah. Salah RUU PDP satunya ini kan? Salah salah satunya. satu
yang bisa digunakan masyarakat untuk melindungi dirinya. Melindungi, terutama masyarakat dulu. Iyalah, masyarakat dulu sekarang ini yang penting. Jadi masyarakat dulu segera RUU PDP diresmikan Kan tahun akhirnya ini. bukan hanya data pribadi, mah. Akhirnya kan banyak juga Banyak. doxing gitu. Data kita ternyata dipublikasikan di internet gitu. Oh, ini nih Pak ini ternyata dia bikin masalah, kasih nomor telepon rumah, telepon kantor gitu, nomor handphone, foto kita dipampang gitu. Akhirnya kita dibully habis-habisan gitu. Padahal kita belum tentu melakukan hal itu gitu. Pesan buat emak-emak Mas yang udah Iya. pakai device semua sekarang ini gimana? Paling simpel aja pesannya apa Mas? Paling simpel aja, encrypt. Nggak bisa kalau masalah encrypt itu pemilik platform lah gitu. Yang Ya. enteng-enteng aja Apa itu? sebenarnya gitu. Sebenarnya bisa kita lakukan melindungi diri kita sendiri. Yang Oke, pertama, satu. handphone. Kita kan sekarang pakai handphone nih. Pakai handphone, betul. Handphone semua orang menggunakan handphone. Siap. Ya kalau bisa handphone kita pasang antivirus lah gitu. Ini Itu kemarin menarik saya baru rame ngomongin masalah malware spyware Pegasus. Ya itu ribet tuh. Yang spyware ini bisa kita injeksikan ke target gitu Ya. tanpa butuh tahu handphonenya menggunakan apa. Itu iPhone, iOS, Semua iPhone, kena. Android Ya. semuanya kena. Mau Android yang paling baru, iOS paling baru pun bisa kena. Padahal security-nya Gitu. di-update terus per Nggak bulan. ngaruh. Itu karena ada yang namanya kalau kita di dunia keamanan cyber itu ada namanya tipe zero day gitu. Ada namanya zero day exploit, ada zero day malware. Zero day itu artinya malware ini tidak bisa dideteksi oleh antivirus yang paling update saat ini sekalipun. Malware Tidak apa? bisa malware. Zero day. Zero day. Zero day. 0 hari. Oh, zero day. Zero day. Jadi Nggak bisa dideteksi. kita nggak bisa deteksi. Jadi kita menggunakan antivirus yang paling baru sekalipun gitu. Jebol. Cuma masalahnya itu adalah malware yang mahal sekali. Oke, Jadi so yang bisa beli adalah pemerintah. Jadi kita nggak perlu takut lah untuk masalah itulah gitu. Oh, Tapi untuk oke. malware yang biasa ini kita harus hati-hati karena begitu Oke. malware itu masuk ke handphone kita gitu, semua informasi yang ada di handphone kita bisa diambil. ambil. Semua bisa diambil Mas gitu. Bahkan mikrofon sama kamera itu bisa dikontrol dari jarak jauh gitu. Sebenarnya Oh, kalau berarti itu waktunya nggak panjang bisa bohongan itu ya? dibohongin tuh. Yang tahu-tahu kamera kita itu bawa untuk ngerekam kita gitu. Loh, Meskipun iya. mati tapi kalau kameranya hidup begini kalau dia Iya. sudah kena, ini Dan itu ngerekam juga. gampang kan? sekali gitu. Gampang sekali. Nah untuk emak-emak mungkin juga kalau misalkan mau memonitor anaknya itu bisa. Jangan memonitor suaminya ya gitu. Ini demen nih satu ini. Memonitor Iya. anaknya tanpa ketahuan kita ngecek itu juga sebenarnya bisa gitu. Dengan masang seperti malware ini gitu. Nah, kalau misalkan malware biasa yang jual di pasaran murah-murah atau Ya. bisa kita download Ya. gratis gitu. Itu pakai antivirus terbaru habis mereka. Oleh karena itu pasang antivirus atau anti malware, diupdate gitu. Operating system harus diupdate. Operating Jadi- system wajib diupdate, malware wajib diupdate. Ya, antivirus pasang lah. Kalau zaman dulu kan orang bilang bahwa virus itu cuma ada di komputer. Iya. Padahal di dunia ini sekarang ada 7 miliar device yang connect ke internet. 7 7 miliar. miliar. 7 miliar. Itu 5 miliarnya itulah handphone dan hanya 2 miliar yang bentuknya komputer atau laptop gitu. Artinya apa? Sekarang orang hampir menggunakan handphone untuk mengakses internet. Di Indonesia pun sama. Ada 200 juta lebih orang Indonesia yang sekarang bisa transaksi ke internet gitu. Itu 86%-nya itu menggunakan handphone untuk mengakses internet gitu. Artinya handphone ini adalah target baru para hackers. Dan kita tahu sekarang cuma Mas Anang, mungkin jarang pakai komputer kalau nggak ngedit Enggak. yang berat-berat. mixing dan lain gitu. Iya. Pakai handphone. Yes. Transaksi perbankan pakai handphone, Yes, nyimpan all. file pakai Yes. handphone gitu. Oh. Nah, handphone ini menjadi alat yang sangat bernilai gitu. Karena semua aktivitas hidup kita sekarang pakai handphone. Jadi hampir duplikasi hidup kita tuh ada di situ. Iya. Jadi pada saat bukan hanya masalah COVID mengancam kita, tapi kalau kena zero day tadi masuk, let's say nanti jadi barang murah, let's say nggak tahu Ya, lah. kalau zero day udahlah kita Susah nggak ya usah itu ngomongin ya, lah gitu. ngomongnya beda ya. Malware biasa aja lah Malware gitu. biasa. Malware biasa aja lah. Ini sama aja. Kita sering ini nih Ya. dapat link SMS tolong klik Ya. ini nih gitu. Ya. Ini ada anggota DPR lagi Ya. berduaan ke gap sama mahasiswi di Bali. Rame, Nge-like. pasti buka dong, Begitu yes ngeklik, dong, ternyata pasti yes, iya, malware. install gitu. Begitu ke install udah selesai gitu. Atau kita terima email, kita nggak jelas, oh Anda ini kita lagi ada promo nih. Anda kalau ngeklik ini Anda akan dapat promonya gitu. Atau kita dapat broadcast WA. Kan sekarang banyak nih
keluarga Iya, kita di iya. grup kita. Betul Mas. Wah ini ada Astra lagi gebiar Astra, kita kalau ngeklik ini kita dapat pulsa Betul. 10 giga gitu. Iya. Begitu ngeklik Klik, itu malware. Iya. Hampir dibilang seperti itu, hampir semua malware. Ini Karena sangat semudah memberikan gambaran itu. Dan saya bilang tadi, orang Indonesia itu selalu husnuzon. Kalau dia dapat informasi kira-kira bagus, cepat-cepat pengen mau nge-share gitu. Padahal itu malah ngerusak, malah mencelakakan. Berarti yang hati-hati di-share. emak-emak, teman-teman Gitu. juga yang gampang ngegosip di grup WhatsApp, ya kan? Bahaya kan itu? Ya iya. Kalau udah di-share di situ, dipencet Iya. aja jegreng. Iya. Goodbye, dalamnya goodbye. Nggak Iya. tahu bahwa itu digerogotin penyakit. Iya. Berarti di situ ada penyakit yang udah akut masuk ke dalam, diprogotin pelan-pelan Terus datanya. kan kita selalu bilang bahwa kita ini nggak ada rahasia kan. Oh nggak ada orang yang perlu dirahasiakan. Pasti ada lah dirahasiakan. Entah itu nomor rekening, nomor PIN gitu. Apa hubungan kita sama keluarga pasti ada lah. Nggak mungkin nggak ada yang dirahasiakan. Hari ini saya banyak informasi positif dari pertemuan berdua ini. Ya. Wah, Mas Samen tuh amalnya banyak loh Mas buat orang. Jadi sekarang mengerikan. Jadi tolong lebih tadi pesannya Mas Pratama adalah pasang antivirus. Ya, pasang Itu wajib ya. Update Update operating system. gitu. Terus jangan menggunakan wifi gratisan. Wifi gratis itu enak tapi menyusahkan. Ya bahaya karena gampang sekali orang melakukan take over akun-akun yang kita miliki dengan wifi gratisan. Wifi gratis itu Nah di Indonesia kan mengerikan. banyak orang yang fakir sinyal gitu karena pakai data mahal akhirnya datang kemana-mana ke kafe cuma beli kopi 1 gelas berjam-jam cuma pengen wifi gitu. Ini nih. Ini Gitu. fakir sinyal, ini kelihatan kan lihat. Gitu. Nah itu harus hati-hati gitu. Mendingan kita tanya sama yang punya passwordnya kita tanya gitu. Kalau yang free gratis itu harus hati-hati gitu. Jadi fakir sinyal hati-hati buat teman-teman kalau ada gambaran gratis wifi silakan pakai. Wah itu sudah pasti itu ya. Bukan pasti tapi Hampir dibilang. ya Hampir dibilang. banyak yang melakukan pencurian data gitu. Berhasil. Take over data gara-gara. Oke, wifi simple Mas gratisan itu. sekarang. Jadinya simple. Soekarno-Hatta, mal-mal hebat di Jakarta. Pemerintah Jakarta Pusat juga lagi membuat wifi gratis dipakai Ya. masyarakat. Bisa nggak dibilang itu begitunya nanti? Ya bisa aja. Misalkan Kalau ada oknum di dalam. ada bukan oknum, orang hacker iseng nih gitu. Misalkan di halte Tamrin gitu, ya Ya. kan? Ada SSID-nya halte Tamrin gitu. Saya ke sana, saya buka laptop, saya buka wifi seolah-olah itu adalah halte Tamrin gitu. Saya buka, orang akan akses ke situ kan karena di halte. Seolah-olah bisa. Gampang dong. Kita bisa cloning SSID. Gampang gitu. Nah, begitu orang masuk, semua data itu akan masuk ke komputer saya. Di sini akan saya sniff, saya record gitu. Kemudian saya kirimkan lagi ke internet yang sebenarnya. Jadi begitu datanya masuk ke handphone saya record. Saya bisa tahu username, password, akun rekening, transfer, semuanya bisa Ngeri saya banget ambil. sih Mas. Iya Mas. Ya. Saya pun berdoa sebagai masyarakat biasa hari ini dan teman-teman saya yang dia di sini pasti berdoakan Mas untuk Mas berjuang aja bahwa saya di belakang sampean untuk ikut menyuarakan bahwa RUU PDP segera disahkan di parlemen. Amin. Itu akan bisa Ya, menyelesaikan permasalahan ini. Salah satunya. Iya salah satunya bisa Oke. lah itu Mas. Gitu. Jadi konklusinya yang paling menarik hari ini adalah RUU PDP tentang perlindungan data pribadi ternyata Indonesia belum punya. Ya. Dengan bahwa ini lo sangat luar biasa. Sama penguatan BSSN gitu. Penguatan BSN, Badan Iya. Cyber Sandi Negara. Ini Ayo sudah dong, butuh fungsinya- penguatan. Fungsinya di itu Ya, dong, soalnya dijalanin dong. Ini kita kayak gak ngelihat ada apa-apa nih, kayak Iya. gak ada kerjanya gitu. Kayak nggak ada BSN, Iya. BSSN. Betul. Bahwa itu adalah Badan Cyber Dan Sandi Negara. Gitu. Ini badan seksi untuk menghadapi tantangan ke depan. Harusnya paling bertanggung jawab itu. Wajibnya disupport baik pendanaan berarti dari politik anggaran maupun politik aturan. Ya lebih ke arah ini sih, organisasinya itu bekerja yang Diperbaikin. benar dulu lah gitu. Oke, diperbaikin. Menunjukkan fungsinya untuk masyarakat kita tuh Ya, apa gitu. Ya kan harus kayak gitu. Tapi Jangan BSSN sampai sekarang ada- menurut Mas gimana dari CSR ini BSSN ini sudah sesuai standarnya, keinginannya dengan ada Kalau badan. tahu belum. Waduh. Emang belum. Kalau udah nggak akan jadiin kayak gini. Ya ini Belum bukan, ya? bukan mau menjelekkan ya, tapi Bukan, mau tapi motivasi kan lah memotivasi. gitu.
Harusnya lebih itu agresif Lebih lagi. agresif. Iya dong. Berarti pandangan Mas adalah penunjukannya yang paling dalam waktu dekat adalah BSSN, politik anggarannya dikuatkan, peraturannya buat dia dikuatkan. Ya. Salah satunya dia dengan adanya RUU perlindungan data pribadi, ini bagian dari BSSN pastinya Ya. nanti. Ikut Akan berperan memperkuat. lah di sana. betul. Sangat berperan Ya. pastinya. Ini pasti diharapkan juga oleh Dan BSSN. koordinasi Mas. Ini untuk rakyat Iya. bahwa KL, kementerian, lembaga wajibnya jangan ego Biar sektoral. enak gitu loh masyarakat menjalani ekonomi juga enak, dagang juga enak gitu. Segalanya akan enak karena Segalanya menuju enak. dunia Terus, cyber. Politik ekonomi digital juga harus memihak pada rakyat. Kan sekarang enggak Mas. Ini sorry nih waktunya mungkin udah habis ya. Cuma Enggak apa-apa terus sampai Mas. dikit lagi gitu. Contohnya misalkan sekarang banyak platform-platform e-commerce di Indonesia nih. Yes. Semuanya platform gede-gede banget gitu. Ya. Dan mereka menjadi semakin gede. Terus? Ya kan? Terus? Ini kan mau nggak mau dia akan menggilas ekonomi kita Mas. Mohon maaf nih gitu. Kenapa mereka bisa gede? Yap. Karena mereka bisa tahu, mereka punya big data, dianalisa sama mereka. Mereka bisa tahu orang Indonesia itu pengennya apa? Apa? Inginnya apa orang Indonesia? Iya. Sukanya apa? Yes. Datanya ini ada miliaran data di itu. Jadi kalau misalkan orang Pekalongan misalkan, dia sukanya cepet rambutnya itu model apa? Tahu mereka Mas. Gitu. Sehingga mereka memberikan data itu ke investornya yang sebagian investor asing, mereka membuat produk-produk itu dijual lagi. Gua ke sini. Plus free ongkos kirim gitu. Loh iya. Ya. Dan akhirnya apa? Dibeli oleh masyarakat kita. UMKM kita Mas. Untuk bikin produk. Dia belum tahu pasarnya kira-kira siapa. Model yang disukai kayak apa. Ya kan karena gak ada data. Ini kan gak adil. Platform besar itu mereka punya data yang sangat rigid, bagus gitu. Sampai ada salah satu platform yang bilang bahwa yang paling disukai orang Indonesia, belanja paling banyak itu adalah belanja martabak gitu misalkan. Dia bisa tahu gitu. Nah ini mereka bisa tahu produk-produk batik yang disukai itu polanya jenis apa. Mereka bisa buat lebih bagus, mereka bisa buat lebih rapi gitu. Dan mereka karena masif bikinnya, bisa bikin lebih murah. Mereka dikasih subsidi dari negaranya, sehingga bisa dijual di sini free ongkos kirim. Mati nggak kita? Di tahun 98, tahun 2000 ketika krisis ekonomi dunia, kita bisa hidup gara-gara apa? UMKM kita. Cara ngancurin Indonesia gimana? UMKM-nya Mas. Medeni Mas ini. UMKM Mas jangan terus-terusan ngomong Mas, bahaya nih kita bisa malas urip loh Mas ini Mas. Hidup di Indonesia jadi takut loh ini. Loh harusnya pemerintah itu dong, maksa dong platform-platform e-commerce itu. Anda harus sharing data dong. Anda punya statistik, Anda punya data. Sharing dong dengan Kementerian Koperasi atau Kementerian Parekraf atau apa gitu. Iya. Supaya bisa dikasih ke pelaku UMKM kita. Oh sekarang lagi ngetren ini loh UMKM. Yang punya data itu dia ya? Loh dia Mas. Negara gak punya? Gak ada. Ini aneh. Iya. Negara gak punya. Gak ada. Swastanya punya. Punya. Dan swastanya itu investornya asing. Artinya data itu bisa ke sana. Ya pasti ke sana lah. Pasti ke sana. Ya, iyalah. Selesai itu ya. Pak Jokowi bilang gitu. Saya paling gak suka sama produk asing itu gitu. Sampai jilbab aja sekarang produk asing Mas. Dan dia bisa tahu secara persis jilbab yang disukai itu modelnya kayak mana, warnanya seperti apa gitu. Kalau orang dalam region tertentu dia sukanya model kayak apa. Bisa itu dideteksi udah. Data Mas. Makanya data is data the new itu oil. udah oil. Data is the new oil. Data is the new gold. oil. Inilah data is the new gold. Mas Jandra, nanti aku bikin Gitu. lagi saya sampean urusannya mengenai e-commerce. Oh ya. Aku kepingin mengundang sampean lagi tentang e-commerce. Jadi kayaknya karena ke depan bisnis itu akan ke situ. Seluruh hidup kita akan lari ke situ. Iya Mas. Dan bank hati-hati loh. Bank bisa mati loh. Kenapa saya bilang Bank bisa mati? Bisa. Sekarang bank hidup dari mana? Dari kredit kan, pengucuran kredit. Pemilik platform e-commerce sekarang dia bisa bikin kredit sendiri. Dia bisa deposit uang sendiri. Lebih gampang mereka memberikan kredit karena mereka punya data. Jadi kalau bank dia butuh survei rumah, kemudian keluarga, dicek semuanya. Kalau misalkan pemilik platform nggak perlu Mas. Dia udah punya datanya. Orang ini cash flow-nya lancar nggak? Dagangannya lancar nggak? Kalau dia ngajuin kira-kira bisa dapat berapa? Nggak nyampe 5 menit. Orang ngajuin kredit langsung dikasih. Akhirnya orang nggak akan kredit ke bank. Mereka mending kredit ke e-commerce itu. Coba. Ekspedisi. Oh itu juga ntar lagi mati. Ekspedisi itu lagi mati. Oh, iya. Bank mati. Karena ekspedisi mereka mati. nanti akan bikin ekspedisi sendiri.
Oh iya pasti. gitu. Mereka Sudah bikin tahu ekspedisi datanya? sendiri, lebih murah gitu. Ya, datanya udah tahu. Kemudian apa namanya, mereka punya jangkauannya lebih luas Lebih gitu. luas. Nggak mau make nanti ekspedisi yang sudah ada. Banyak nanti yang kena efeknya itu kalau kita ngomongin masalah itu. Betul. Mas, aku minta waktu lagi nanti ya. Siap, Mas. Aku undang lagi ya. Karena nanti ini seru nih. Aku akan berjilid-jilid dengan sampean karena sangat informatif. Ini dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Ini dibutuhkan oleh pemerintah. Mungkin Iya, obrolan-obrolan ini menjadi obrolan yang sehat, menjadi Mencerdaskan, vitamin. Mas. Kita Ya, harus menjadi mendukung vitamin. untuk literasi digital Ya, masyarakat, Mas. literasi digital masyarakat. Ya. Jadi Mas Pratama nggak berasa saya sudah sejam lebih sama sampean Siap. waktunya tadi saya nggak mau segini tapi saking serunya memang orang luar biasa informasinya. Aku akan buat teman-teman yang sudah lihat kalau merasa ini luar biasa saya akan siap mengundang lagi dan tolong kira-kira bahas apa. Ya. Tolong nanti dikirim nanti yang akan berikan pandangan dan ini yang bagus kita akan kasih hadiah. Terima kasih Mas Pratama. Siap, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.